Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dahlia, guru SMA 1 Jawilan. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita ke pembelajaran diferensiasi, pertama-tama mari kita lihat gambar berikut ini ya. Di sini ada beberapa hewan. Di sini ada burung, monyet, penguin, gajah, ikan, anjing laut, kemudian anjing. Di sini sedang berkumpul ya, dijelaskan oleh ada di sini seorang guru gitu ya, istilahnya topawang. Di sini guru tersebut akan mengadakan ujian ya, tapi ujiannya itu adalah memanjat pohon ini gitu ya. Nah, apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar ini ya? Apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar ini? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya, dan diberi nama ya di kolom komentarnya. Nah, kita ke ilustrasi lain. Di sini ada Ibu Renjana ya. Ibu Renjana ini adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 orang. Di antara 32 murid di kelasnya, Ibu Renjana memperhatikan ada 3 murid yang selalu selesai lebih dahulu gitu ya saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Ibu Renjana menyiapkan 25 soal perkalian. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apakah strategi yang dilakukan oleh Ibu Renjana ini tepat? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Gitu ya. Kemudian jika Bapak Ibu ini menjadi Ibu Renjana gitu ya, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian jelaskan mengapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Silahkan tuliskan di kolom komentar jawabannya ya. Nah, kita ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk menjawab yang tadi, kita ke sini dulu ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas ya. Tapi pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda gitu ya. Untuk mengajar 32 orang murid, bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Nah, pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang gitu ya. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah pembelajaran yang semrawut gitu ya, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus gitu ya, dimana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Akhirnya gurunya jadi stres dan jadi galak gitu ya. Nah, guru juga bukan malaikat bersayap gitu atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan gitu ya. Lalu seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid ya. Nah, di sini keputusannya itu yang dibuat terkait dengan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas ya. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya harus dijelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu gitu ya. Nah, di sini contoh tujuan pembelajaran yang jelas di sini harus memuat A, B, C, D ya. A itu adalah audiens ya.
Contohnya misalnya di sini tentukan siapa yang akan mencapai tujuan. Tentunya adalah murid gitu ya. Nah, di sini audiensnya adalah murid. Kemudian B-nya adalah behavior ya atau perilaku. Di sini gunakan kata kerja atau tindakan taksonomi Bloom untuk menulis perilaku yang dapat diamati dan diukur yang menunjukkan penguasaan tujuan ya. Di sini behaviornya adalah dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini adalah perilakunya. Kemudian C-nya adalah condition ya. Kondisi itu jika ada gitu ya, nyatakan kondisi di mana perilaku harus dilakukan. Di sini kondisinya adalah dengan menggunakan media yang dipilihnya gitu ya. Dan kemudian degree-nya, degree itu adalah kriteria kinerja. Jika mungkin nyatakan kriteria untuk kinerja, kecepatan, ketepatan, kualitas yang dapat diterima. Di sini contoh degree-nya adalah minimal 4 gitu ya, 4 ciri-ciri makhluk hidup yang dapat disebutkan oleh murid gitu. Itu degree-nya. Bisa jadi misalnya dengan tepat, dengan benar gitu, itu degree-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, keputusan yang harus dibuat adalah terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan murid. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid ya. Nah, bagaimana guru menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Ya, di sini ada equalizer ya. Equalizer ini seperti di dalam CD ya. Jadi ada beberapa cara untuk membedakan kesiapan belajar menurut Tomlinson ya, mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi itu mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD gitu ya. Biasanya di tape atau sekarang di sound system gitu ya. Bagaimana biar mendapatkan suara yang enak gitu ya. Itu digeser-geser gitu ya, dikombinasikan tombol equalizernya ya. Nah, saat mengajar juga menyesuaikan tombol yang dengan tepat untuk kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas ya. Tombol equalizer mewakili beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid ya. Ini contohnya equalizernya. Misalnya di sini ada berapa murid yang dapat diberikan materi yang bersifat dasar, dan ada berapa murid yang dapat diberikan materi yang bersifat transformatif. Transformatif itu adalah maksudnya menerapkan ide-ide atau materi yang sebelumnya dengan materi yang lain, atau menciptakan pemikiran baru dengan ide yang sudah ada gitu ya. Itu transformatif gitu ya. Kemudian di sini ada murid yang masih masih belajar dengan cara yang konkret gitu ya, atau bisa juga ada beberapa siswa yang sudah mampu diberikan materi yang abstrak gitu ya. Nah, di sini sudah geser ke depan, ini contohnya equalizernya ya. Kemudian beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang sederhana gitu ya, dengan sebuah abstraksi pada suatu waktu, atau mungkin yang lain bisa menangani kerumitan dengan berbagai abstraksi pada suatu waktu, atau di sini materinya lebih kompleks gitu ya. Ada beberapa murid yang bisa materi sederhana, atau ada beberapa murid yang sudah bisa memahami materi yang kompleks gitu. Kemudian di sini kadang-kadang murid juga perlu menyesuaikan tugas yang ditata itu dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat gitu ya. Namun di lain waktu murid juga siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka gitu ya. Ada yang sudah bersifat open ended gitu ya, pembelajarannya gitu ya. Nah, kemudian ada yang murid yang masih ketergantungan, ada murid yang sudah bersifat mandiri ya.
Kemudian ada murid yang lambat, ada murid yang cepat gitu. Itu harus diidentifikasi dulu kesiapannya ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah terkait tentang intelektualitas ya atau IQ. Jadi ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajarnya ya. Di sini contohnya misalnya Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini gitu ya. Ada murid yang telah memahami konsep keliling gitu ya. Kemudian dapat melakukan operasi hitung dasar gitu ya. Ada beberapa murid yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam operasi hitungnya. Kemudian ada murid juga yang sama sekali belum memahami konsep keliling. Nah, di sini tugasnya dibedakan. Jadi murid yang kelompok pertama diminta mengerjakan soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diminta bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Kemudian kelompok yang kedua di sini murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar gitu ya. Jadi di sini misalnya ada lidi, ada sedotan gitu ya. Jika mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan 3 strategi before me gitu ya, atau bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru gitu ya. Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak adanya miskonsepsi. Kemudian untuk yang murid yang terakhir yang sama sekali belum memahami konsep keliling, di sini murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit terkait konsep keliling gitu ya. Jadi guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam proses ini. Scaffolding itu artinya bantuan kepada murid ya, menjelaskan dulu apa itu konsep keliling gitu ya. Kemudian diberikan sedikit-sedikit bantuan dan akhirnya dilepaskan secara mandiri gitu ya untuk menyelesaikan masalah tentang konsep keliling ini gitu ya, itu scaffoldingnya. Kemudian yang kedua adalah minat murid ya, tadi kesiapan, sekarang minat murid. Di sini minat itu adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran gitu ya. Maka memahami perspektif tentang minat sangat membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana dapat mempertahankan atau menarik minat murid dalam belajar ya. Di sini Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya yaitu dengan mencocokkan ya, mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian di sini tentang koneksikan ya, menunjukkan koneksi antar materi dalam pembelajaran dan menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Kemudian memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar ya. Nah, minat di sini bisa dilihat dalam 2 perspektif ya. Jadi yang pertama adalah minat substansional ya, atau peningkatan perhatian, upaya pengaruh yang dialami pada saat tertentu ya. Contohnya misalnya karena guru menyampaikan dengan cara yang menarik dan menghibur, siswa tertarik saat gurunya berbicara tentang topik hewan, walaupun di awalnya nggak suka tentang topik itu gitu, tapi karena gurunya menyampaikan dengan menarik, siswanya jadi lebih berminat gitu ya. Itu adalah minat substansional. Yang kedua adalah minat individu. Jadi di sini kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Nah, di sini contohnya siswa tertarik saat gurunya berbicara topik hewan walaupun gurunya menyampaikannya dengan tidak menarik gitu ya. Karena siswa tersebut memiliki minat terhadap hewan. Nah, di sini adalah salah satu contoh fokus pada minat ya. Di sini hanya beberapa contoh tabel tentang minat. Di sini ada yang
minatnya dari seni lukis gitu atau literatur, teknologi dan sebagainya. Kemudian ekspresinya bisa dalam bentuk lisan, pidato, drama gitu ya, atau misalnya dalam tertulisnya itu adalah kreativitas atau ekspositori. Kemudian itu tentang seninya bisa dalam bentuk apa gitu ya. Ini minat dan dihubungkan dengan produk yang akan dibuatnya seperti itu. Kemudian minat murid juga berbeda-beda ya, minat bisa berkembang. Contohnya di sini adalah Ibu Zainab ya. Ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur ya. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya itu ada 8 orang murid yang sangat menyukai olahraga, 6 orang murid menyukai sains gitu ya. 4 orang sukanya membuat prakarya dan 2 orang senangnya memasak gitu ya. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan yang berbentuk prosedur, Bu Zainab lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng, ada murid yang memilih membuat tulisan tentang prosedur membuat bunga dari sedotan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini produknya berbeda-beda ya. Nah, kemudian profil belajar murid ya. Di sini salah satu pengelompokan dengan yang berdasarkan pada profil belajar murid ya. Profil belajar murid di sini terkait dengan banyak faktor ya. Di antaranya yaitu lingkungan belajar ya. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan gitu ya. Kemudian jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur dan sebagainya. Contohnya misalnya mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin atau terlalu bising gitu ya, atau yang terlalu tenang juga anak ada yang kurang nyaman gitu kalau misalnya suasananya terlalu tenang gitu ya. Itu lingkungannya. Nah, kemudian ada yang profilnya berkaitan dengan budayanya gitu ya. Ada yang santai gitu ya, ada yang terstruktur, ada yang pendiam anaknya, ada yang ekspresif gitu ya, ada yang personal, senangnya menyendiri, ada yang impersonal, ada yang senangnya berkelompok gitu ya belajarnya. Nah, itu tentang budaya. Kemudian gaya belajar ya. Gaya belajar di sini adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3 ya. Di sini ada visual. Visual itu senangnya anak belajar dengan melihat gitu ya. Misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer gitu ya. Contohnya itu yang visual. Kemudian ada tipe siswa yang gaya belajarnya adalah auditory gitu ya. Belajar dengan mendengar. Misalnya mendengarkan penjelasan guru gitu ya. Membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Kemudian ada yang kinestetik ya. Kinestetik ini belajar sambil melakukan gitu. Misalnya bergerak dan meregangkan tubuh atau kegiatan hands on gitu ya. Di sini ada yang siswanya ingin langsung bergerak gitu ya. Nah, ada yang di sini mengingat bahwa murid-murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar gitu. Jadi tidak seperti itu saja mengajarnya ya. Nah, kemudian di sini ada yang multiple intelligence ya, atau kecerdasan majemuk. Di sini ada yang siswa senangnya visual, spasial, musikal gitu ya. Kinestetik, kemudian ada yang senangnya logika, matematika gitu ya. Ini yang kecerdasan majemuk. Di sini contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ya. Contohnya Pak Herman akan mengajarkan pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagiannya lagi auditori, dan sebagiannya lagi kinestetik gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan belajarnya,
Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut. Jadi saat mengajar, Pak Herman menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan, atau misalnya dengan menyediakan video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Atau Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar ya atau display yang ditempel di tempat-tempat yang berbeda untuk memberikan kesempatan murid yang senangnya bergerak ya, muridnya itu bergerak untuk mengakses informasi. Nah, saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih secara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman, wawancara, maupun dalam performance atau role play ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan murid? Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid ya terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian di sini melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Kemudian berbicara dengan guru sebelumnya ya, bisa juga, atau membaca raport murid dari kelas sebelumnya gitu ya. Dan di sini bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik awal ya, bisa seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya, masih banyak cara lain yang dapat guru lakukan untuk mendapat mencari informasi atau mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya. Silahkan Bapak Ibu mengidentifikasi cara lainnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya. Kemudian di sini ada lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar ya. Ini salah satu kesiapan yang harus disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya yaitu setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik ya. Bukan hanya siswa yang menyambut guru, tapi di sini antar siswa gitu ya. Jadi saling menyambut dan memberikan kenyamanan di dalam kelas. Kemudian setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid akan merasa nyaman atau aman, dan ini ada harapan bagi pertumbuhan ya. Kemudian guru mengajar untuk mencapai kesuksesan dan adanya keadilan dalam bentuk yang nyata ya. Dan guru dengan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Ini adalah lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar berdiferensiasi ya. Kemudian manajemen kelas yang efektif, yaitu guru menciptakan prosedur atau rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas gitu ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan tadi, tujuan pembelajarannya ya harus jelas ya. Kemudian pemahaman muridnya gitu ya. Pemahaman muridnya itu bukan hanya diperiksa dari tes tertulis ya. Bisa melalui pertanyaan yang mereka lontarkan gitu ya ketika pembelajaran gitu ya, atau writing tools ya. Di sini performance tools atau misalnya alat ketika pengamatan gitu ya ketika mereka presentasi gitu ya. Kemudian bisa berupa kuis atau alat-alat teknologi yang lainnya sekarang udah banyak ya, kayak Google Form dan lain sebagainya. Kemudian bisa dengan penilaian formal maupun informal. Kemudian keterlibatan murid, di sini penilaian formatifnya meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar ya. Di sini pembelajaran dan instruksi yang berubah sesuai dengan kebutuhan siswa meningkatkan keterlibatan. Dan informasinya ya. Informasi di sini bisa didapatkan ya untuk merencanakan pembelajaran berikutnya gitu ya. Kemudian miskonsepsi antar murid diluruskan gitu ya. Untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya, bagaimana menghindari miskonsepsi gitu ya. Dan ketika tahu dan kenal siswa, guru bisa merencanakan pengajaran individu, kelompok kecil, dan seluruh kelas ya. Ini kunci untuk berdiferensiasi. Nah, di sini strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama adalah
mendiferensiasikan konten ya. Mendiferensiasikan konten itu yaitu materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum ya. Dengan cara membedakan pengorganisasian atau membedakan format penyampaian. Jadi konten ini disesuaikan juga dengan kesiapan belajar murid gitu ya. Seperti yang tadi equalizer tadi, ada yang murid yang masih dapat memahami materi dasar gitu ya. Ada yang sudah bersifat transformasi gitu ya. Di sini disesuaikan kontennya itu ya dengan kesiapan belajar anak gitu ya. Kemudian bisa juga konten ini berdasarkan minat murid gitu ya. Misalnya minat muridnya tadi tentang hewan atau tentang memasak gitu, atau misalnya di sini tentang topik yang kekinian gitu ya, yang bisa menarik minat murid gitu. Kemudian konten juga bisa berdasarkan profil belajar murid gitu ya. Di sini murid dapat mengakses sumber belajar sesuai dengan gaya belajar tadi ya, visual, auditori, dan kinestetik gitu ya. Berdasarkan sumber belajar, jadi mengaitkan dengan profil belajar muridnya. Kemudian proses ya, di sini mendiferensiasikan proses. Jadi kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten ya. Di sini membedakan proses yang harus dijalani oleh murid ya. Jadi tadi setelah memetakan kebutuhan belajar murid ya, misalnya ada murid yang senangnya proses belajarnya mandiri, ada yang prosesnya senangnya berkelompok gitu ya. Kemudian dilihat juga berapa murid yang masih membutuhkan scaffolding atau bantuan guru gitu ya, dan beberapa murid yang memang sudah bisa mandiri gitu ya. Nah, kemudian di sini dengan mendiferensiasikan produk yang akan dibuat oleh murid gitu ya. Jadi di produk di sini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Jadi membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari ya. Di sini contoh produknya misalnya dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi gitu ya. Pidato atau video rekaman gitu ya, atau diagram gitu ya. Produknya bisa bermacam-macam ya untuk hasil belajar muridnya. Mengidentifikasi produk ini atau mendiferensiasikan produk ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tantangan atau kepada murid gitu ya, bagaimana yang dapat mereka lakukan, atau biar adanya keragaman di antara sesama murid gitu ya. Dan bisa juga memberikan pilihan kepada murid bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkannya gitu. Jadi produknya bisa berbeda-beda seperti itu ya. Nah, di sini tentunya kita harus merancang proses pembelajarannya ya. Di sini RPP berdiferensiasi sebenarnya sama saja dengan RPP yang sebelumnya ya, bukan yang baru, tapi di sini harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan muridnya gitu ya. Kemudian skenario pembelajarannya mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut ya. RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai ya. Tujuan pembelajarannya apa, bagaimana mengukur ketercapaiannya atau asesmennya, dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut ya, bagaimana kegiatan pembelajarannya, seperti itu. Di sini kita akan buka contoh RPP berdiferensiasinya. Sebentar, masih proses. Nah, jadi berdasarkan diferensiasi yang tadi, dalam suatu proses pembelajaran tidak harus semuanya ada ya, tidak harus semuanya terdapat diferensiasi konten, proses, dan produk gitu ya. Tergantung kebutuhan guru atau tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini contoh RPP-nya ya. Kompetensi dasarnya sudah baku ya. Di sini tujuan pembelajarannya tadi adalah ABCD gitu ya. Di sini A-nya audiensnya adalah siswa, B-nya itu adalah
Behaviornya adalah menemukan rumus peluang kejadian, ya. Conditionnya adalah setelah melakukan pembelajaran discovery learning. Kemudian degree-nya adalah dengan tepat, dengan benar, gitu ya. Ini adalah degree-nya, ya. Kemudian di sini dijelaskan dalam prosesnya itu, dalam kegiatan intinya, yang mana yang termasuk diferensiasi proses, gitu ya. Di sini diferensiasi prosesnya adanya ketika pembagian kelompok tadi, ya. Di sini ada kelompok heterogen, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan proses, ya. Kemudian diferensiasi konten. Di sini saya menyediakan beberapa media pembelajaran, yaitu koin, ya. Koin, dadu, dan ada kotak berisi bola. Nanti siswa memilih mana yang mereka sukai, gitu ya. Jadi ini termasuk adalah diferensiasi kontennya, gitu ya. Kemudian di sini ada diferensiasi proses lagi, ya. Di sini yang masuk diferensiasi proses adalah siswa memilih sumber belajarnya, gitu ya. Bisa dari internet, atau dari modul, atau dari buku paket, gitu ya, atau dari YouTube, gitu ya, atau dari jurnal dan sebagainya. Itu diferensiasi prosesnya. Dan di sini scaffoldingnya itu adalah memberi bantuan, ya, atau membimbing siswa dalam menemukan rumus peluang suatu kejadian, ya. Jadi di sini membimbing, bukan langsung memberitahu, ya. Jadi scaffoldingnya seperti itu. Dan di sini saya tidak memunculkan diferensiasi konten karena keterbatasan waktu, ya, atau siswanya. Tapi bisa juga sih ketika anak mempresentasikan hasil percobaannya, gitu ya. Bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk presentasi, gitu ya. Hasil percobaan mereka menemukan peluang suatu kejadian dalam percobaan koin, dadu, kartu, atau kotak yang berisi bola. Itu diferensiasi produknya, ya, seperti itu. Ini contoh RPP-nya. Nah, di sini saya membedakan juga karena tadi medianya berbeda, jadi LKPD-nya juga saya bedakan, ya. Ada yang dadu, gitu ya, ada yang kartu remi, ya, tadi tidak sebutkan. Kemudian ada yang mata uang tadi, ya. Nah, seperti itu, ya. Itu ya diferensiasi prosesnya dan kontennya, seperti itu. Nah, yang terakhir yang keputusan yang dibuat adalah penilaiannya, gitu ya. Praktek pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada asesmennya, gitu ya. Asesmennya formatif, memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik, gitu ya. Jadi mereka dapat membuat keputusan terbaik untuk menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran, ya. Kemudian menentukan mana murid yang masih tertinggal dan mana murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, ya, gitu. Kalau misalnya yang masih tertinggal berarti harus dilakukan remedial, ya. Jadi remedial itu bukan hanya memberikan soal lagi kepada siswa dan langsung disuruh mengisi soal tersebut, gitu ya. Remedial biasanya guru itu lebih memberikan soal tambahan, gitu ya. Tidak, ya, remedial itu adalah memberikan treatment tambahan kepada murid, ya, memberikan pengajaran tambahan, gitu, dan mengulang materi yang sebelumnya, gitu. Kalau pengayaan memberikan materi tambahan kepada murid yang telah mencapai KKM dengan materi yang lebih tinggi, gitu ya, tingkat kesulitannya, itu untuk pengayaan. Nah, jadi yang tadi ini untuk kasus Ibu Renjana tadi, apakah merupakan pembelajaran berdiferensiasi atau bukan? Di sini bukan, ya, karena dari dari kasus Ibu Renjana tadi, di sini keputusannya untuk memberikan soal tambahan dengan jenis soal yang sama serta tingkat kesulitannya yang sama juga tidak dapat dikatakan sebagai pembelajaran diferensiasi, ya. Jadi tujuan pembelajarannya juga, jadi tujuan Ibu Renjananya tadi juga agar murid tersebut
ada pekerjaan sehingga tidak mengganggu murid yang lainnya, itu tujuannya adalah salah gitu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid gitu ya. Dengan demikian Ibu Renjana ini perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif ya, agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar murid-muridnya, termasuk ketika murid tersebut gitu ya. Jadi bukan dengan memberikan soal tambahan gitu ya dengan level yang sama seperti itu ya. Nah, di sini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara ya. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya gitu ya. Seperti itulah seorang guru harusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik gitu ya. Bedanya guru ini bukan mengukir kayu tapi mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.